Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cabang dari sejarah kemiskinan ya, barangkali memunculkan adanya sejarah pengemis ya. Jadi pengemis pun kemudian menjadi salah satu cara bagaimana manusia mempertahankan hidup. Jadi orang miskin pada masa lampau yang kemudian ia berstatus sebagai pengemis. Nah, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak merasa memiliki keterampilan-keterampilan tertentu. Nah, sehingga mereka bisa juga karena faktor kemalasan, ya, sehingga kemudian mereka tidak mencari pekerjaan-pekerjaan yang lebih, ya, bisa memperoleh katakanlah bayaran yang lebih bisa menghidupi ya bagi ia sendiri dan keluarganya. Nah, jadi para pengemis itu seringkali memang apa? Dicerca sebagai orang yang malas, dicerca sebagai orang yang tidak mau bekerja keras, kemudian juga dikecam sebagai orang yang hanya mencari kemudahan saja gitu ya, tanpa mereka ingin berjuang, bekerja keras, dan juga berusaha dengan tekun. Nah, kita bayangkan saja pada masa lampau, pengemis-pengemis itu awalnya ketika datang dari rumah ke rumah, maka yang terjadi terutama pikiran tuan rumah ya, dia akan mengatakan bahwa dalam hatinya pasti pengemis ini belum makan. Nah, sehingga hampir sebagian besar para pengemis ini kemudian diberi makan, terutama dalam bentuk nasi bungkus ya, yang dibungkus dengan daun pisang atau dengan daun jati gitu ya. Nah, kemudian diberi lauk ya. Nah, dari rumah yang satu mendapatkan nasi dengan lauk yang lengkap, bisa juga sedikit gitu ya. Ketika masuk ke rumah yang kedua, ia pun mendapatkan nasi bungkus ya. Tentu saja di sini lauknya tentu berbeda ya, sesuai dengan yang dimasak oleh tuan rumah. Nah, sehingga kalau dia keliling mendapatkan 5 rumah, maka dia akan mendapatkan nasi bungkus 5 ya. Nah, kalau di dalam rumah tangganya pengemis itu mempunyai ya istri satu, anak satu, maka mendapatkan 5 bungkus nasi bisa saja itu merupakan sesuatu yang sangat mencukupi. Nah, tetapi tentu saja eh, makanan seperti itu harus dihabiskan dalam satu hari. Kalau tidak, maka akan mengalami kebusukan ya. Jadi makanan itu akan busuk dan tentu saja akan dibuang atau diberikan kepada ya. Tapi dalam masyarakat desa kelebihan makan itu seringkali diberikan kepada binatang ternak seperti ayam gitu ya. Jadi ayam-ayam itu adalah pemakan sisa-sisa makanan gitu ya, terutama yang dimakan di dalam suatu rumah tangga. Nah, ketika masyarakat sudah mengetahui uang ya, maka pemberian nasi bungkus itu tentu saja lama-kelamaan ditolak walaupun dengan cara halus, dan itu tentu saja menimbulkan reaksi dari tuan rumah ya, mungkin reaksinya agak keras ya ketika seorang pengemis diberi nasi bungkus tidak mau ya. Nah, padahal sebenarnya tidak semua orang mempunyai uang, bahkan uang kecil sekalipun. Nah, sehingga yang terjadi ketika uang kecil itu katakanlah
menyebar di dalam masyarakat, maka kemudian orang dengan mudah gitu ya memberikan uang kepada pengemis sehingga pengemis itu bisa katakanlah menabung. Nah, tetapi pada masa dewasa ini ya kita melihat bahwa ternyata pengemis-pengemis itu bisa menjadi kaya raya. Jadi sebagai contohnya misalnya ada pengemis legendaris ya di pasar Banyumas pada tahun 70-an ya. Ternyata pengemis itu kaya raya, mempunyai banyak sapi, ternak sapi, kemudian juga kambing, ayam, ya. Bahkan istrinya pun tidak hanya satu. Ya, jadi ternyata bahwa profesi pengemis itu bisa kaya raya. Nah, kalau pada zaman sekarang saya kira juga terjadi ya. Jadi pengemis-pengemis itu bisa pengemis di Pantura itu dari rumah menuju Jakarta sepanjang jalan itu mengemis. Nah, nanti sampai Jakarta juga melakukan mengemis ya sekitar entah itu 1 minggu atau 2 minggu, dan kemudian mereka juga berjalan lagi mengemis untuk pulang ke kampungnya. Nah, ternyata pengemis-pengemis itu menjadi kaya raya gitu ya. Jadi ternyata bahwa mengemis itu bisa mendapatkan penghasilan yang besar gitu ya. Kadang-kadang malah lebih tinggi dari gaji seorang pegawai negeri itu ya. Karena ternyata menjadi pengemis itu bisa memperoleh sumbangan yang banyak dari eh, berbagai orang di sepanjang jalan ya, apa katakanlah menuju ke Jakarta itu ya. Jadi pengemis-pengemis ya terutama yang di sebuah desa di Brebes itu ya, itu ternyata rumah-rumah pengemis itu adalah rumah-rumah yang mewah gitu ya. Nah, ini sangat menarik. Jadi sebenarnya pada zaman dulu pun pengemis sudah kaya ya, karena dia meminta ya, ada yang meminta dengan doa ya, kemudian juga dengan sebutan beriman, 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 supaya orang yang beriman itu harus mengingat kepada orang-orang miskin. Artinya menyantuni orang-orang miskin adalah ciri khas dari orang beriman. Nah, itulah yang terjadi dalam dunia pengemisan ya dalam kehidupan masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.